Oke, terus buku referensi seperti apa? Nah, buku referensi basisnya dia bisa hasil penelitian, hasil pengembangan, inovasi tadi, kemudian pemikiran. Nah, dia masuk pemikiran. Dan buku referensi itu kenapa dia lebih tebal ya, diminta itu lebih tebal, kadang 200 halaman, karena dia juga memuat pendekatan multidisiplin. Jadi contohnya saya membahas hoax. Saya pakai ilmu komunikasi kan, karena latar belakang saya linearnya ilmu komunikasi. Tapi saya meminjam juga ilmu linguistik, misalnya forensik linguistik. Saya meminjam ilmu sastra, misalnya semiotika. Itu buku referensi. Dia meluas, broad space, ya, broad scope ya. Kalau monografi itu narrow scope, makin menukik, topiknya makin spesifik bidang keilmuan itu. Tapi kalau buku referensi dia bisa melebar. Itu sebabnya beda memang monografi dan buku referensi. Tapi perbedaan ini tidak muncul di dalam buku-buku panduan. Bahkan buku referensi itu sebutan yang keliru sebenarnya di dalam buku perguruan tinggi, pendidikan tinggi, karena buku referensi itu yang kita pahami itu kamus, ensiklopedia, dia entry-entry, artikel-artikel yang tidak dibaca dari awal, tapi dibaca sesuai dengan kebutuhan, itu buku referensi. Tapi di dikti beda, buku referensinya kalau di BRI disebut buku ilmiah populer, jadi buku yang sudah berkembang. Contoh nih, kalau bukunya Stephen Hawking, A Brief History of Time, itu termasuk buku referensi dalam konteks dikti ya, buku ilmiah populer. Bukunya Thomas L. Friedman, Thank You for Being Late, The World is Flat, itu juga termasuk buku ilmiah populer. Maka pendekatannya boleh lebih kompleks ya, kita sebutnya lebih kompleks karena lebih tebal ya, lebih tebal dan memerlukan pemikiran penulisnya. Beda dengan monografi, dia hasil penelitian, pemikirannya mungkin tidak terlalu ditonjolkan, tapi di buku referensi pemikiran ditonjolkan. Ini ada pertanyaan, boleh nggak buku referensi itu murni hasil penelitian? Boleh. Hasil penelitiannya dari mana? Hasil pengembangannya itu diambil dari punya orang lain atau penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis. Mutlak pemikiran itu dibolehkan. Itu saran saya, pemikiran saya terkait perbedaan monografi dan buku referensi. Salam.